Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program rutin kita Gemar Online pagi ini, Kamis 14 April 2022. Pagi ini, mari kita bersama-sama belajar merenungkan firman Allah dari pembacaan rutin kita 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Mari kita menyimak bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat 1, begini bunyi firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita dari pembacaan rutin kita hari ini mengingatkan saya secara pribadi. Kalau boleh saya mau sharing firman hari ini dan firman minggu-minggu kemarin, Jumat, Sabtu, dan Minggu yang kita terima bersama-sama dalam ibadah rutin kita. Sangat dan amat sangat memberkati saya, menjadi kekuatan untuk saya, menjadi berkat secara pribadi saya. Seperti firman ini, waktu ini adalah waktu perkenanan. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Beberapa minggu ini banyak hal yang menjadi beban pikiran saya. Banyak hal yang boleh saya hadapi, yang menyita pikiran saya, yang membuat saya berduka, yang membuat saya sedih. Banyak yang saya harus hadapi dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi itu. Yang saya hanya bisa lakukan, saya berdoa. Tuhan, semua saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya semua letakkan di bawah kaki-Mu. Engkaulah pengharapanku, Engkaulah gunung batuku. Itu yang menjadi doa saya. Saya hanya bisa menyerahkan semua ke tangan Tuhan. Dan secara luar biasa Tuhan menjawab, memberi semangat untuk saya, memberi kekuatan untuk saya. Seperti Tuhan menyadarkan, membuka mata saya, bahwa semua yang saya alami adalah kasih karunia Tuhan. Semua adalah perkenanan Tuhan atas diri saya. Kenapa saya harus murung? Kenapa saya harus berpikir keras? Kenapa saya harus berduka cita? Kenapa saya harus meratapi, merenung selalu, bersungut-sungut? Itu membuat saya tersadar bahwa ini semua kasih karunia Tuhan. Jawaban Tuhan, firman Allah yang saya dengar adalah kekuatan untuk saya, untuk dapat menghadapinya dengan sukacita, dengan semangat, dengan bekal, dengan ikhlas, dengan tabah. Seperti firman yang hari Rabu yang Bapak Gembala berikan, menjadikan kekuatan untuk saya, bahwa jangan menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima. Kita harus hadapi, kita harus kejar perkenanan itu dengan cara hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dengan cara kita harus tabah, percaya diri,
Kita harus hidup percaya dan bertanggung jawab atas apa yang telah kita dengar, atas apa yang telah kita terima selama ini. Kita boleh menghadapi problem, kita boleh menghadapi masalah yang ada di depan kita. Tapi semua yang kita hadapi saat ini, yang ada di depan mata kita, seperti saya yang sudah pernah dengar firman Tuhan, semua pergumulan yang ada di depan kamu tidak seberapa dibanding sengsara Tuhan. Semua pergumulan kita tidak sampai mencucurkan darah. Kita bisa melihat sengsara Tuhan. Kita melihat betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan memberikan firman-Nya hari ini untuk boleh kita dengar dan kita renungkan bahwa pergumulan kita, permasalahan kita tidak seberapa dibanding korban Tuhan, dibanding sengsara Tuhan yang sudah Tuhan lewati, yang sudah Tuhan serahkan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita. Pergumulan kita tidak seberapa. Masakan kita harus menjadikan sia-sia korban Tuhan? Masakan kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima? Ada ayat yang membuat saya juga menjadi kekuatan untuk saya. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat ini sangat memberkati saya, membuat saya lebih bersemangat untuk tidak putus asa, menjadikan saya tabah seperti Bapak Gembala Firman Renungan yang gemar kemarin, menjadikan saya percaya bahwa Tuhan ada bersama saya, menjadikan lebih bertanggung jawab dan menjalani hidup ini, lebih bertanggung jawab apa yang sudah kita terima, untuk kita bisa juga berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Biarlah renungan hari ini yang menjadi berkat untuk saya, menjadikan saya terbuka hati saya untuk tidak selalu meratapi, untuk tidak selalu bersungut-sungut dalam menghadapi apa yang ada di depan kita. Masalah boleh datang, pergumulan boleh ada di depan kita, tapi semuanya boleh kita hadapi, tidak sampai mencucurkan darah seperti sengsara Tuhan. Pergumulan kita tidak seberapa dibanding sengsara Tuhan di Kalvari. Pergumulan sengsara kita
tidak seberapa dibanding korban Tuhan. Tuhan memikul salib, Tuhan menanggung ejekan, Tuhan menanggung sesara, dihina, diolok-olok. Bahkan Tuhan sampai mati di atas kayu salib untuk kita semuanya. Masakan korban Tuhan itu menjadi sia-sia. Dan itu menjadi semangat untuk saya, menjadikan saya dengan damai, tenang, sukacita menghadapi itu. Dan semuanya saya tetap percaya bahwa saya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Biarlah renungan hari ini juga menjadikan semangat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus. Bila kita mohon Tuhan memberi kekuatan untuk kita, sehingga kita mampu menghadapi, menyelesaikan tugas kita di bumi ini dengan sukacita, dengan tabah, dengan percaya diri, dengan hidup tetap percaya akan kuasa kasih karunia Tuhan, dan bertanggung jawab atas apa yang sudah kita jalani. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Biarlah kita awali pagi ini, hari ini dengan doa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu untuk kami, penyertaan-Mu untuk hamba, sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan tanamkan, jadikan rema firman-Mu dalam hatiku. Biar aku senantiasa ingat, senantiasa merenungkan firman-Mu, sehingga kami bisa dengan tabah senantiasa percayakan tangan kasih Tuhan dan bertanggung jawab atas hidup kita, hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, berkati kami, lindungi kami, berikan kami selalu kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang menjadi penopang atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, biarlah hidup kami bisa berkenan dan bisa menjadi berkat untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami awali hari ini, dari pagi siang hingga malam nanti, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur dan memuji, mengagungkan nama-Mu Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua, amin.